sebelum kita bahas materi soal nomor 95, karena sedikit, nah ini dia, untuk lebih cepatnya. Jadi nomor 95 itu adalah kita ada penyesuaian atas transaksi pendapatan diterima di muka. Ingat ya teman-teman ya, bukan beban dibayar di muka, tapi pendapatan diterima di muka. Artinya, kita itu sebagai orang yang menerima apakah sewa, apakah asuransi, atau iklan. Jadi kita berada di pihak atas sewa, iklan, atau asuransi yang diterima di muka. Jadi tetap kalau misalnya kita transaksinya pendapatan diterima di muka, itu bisa dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada yang namanya pendekatan neraca, sedangkan pendekatan yang kedua itu ada pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Pendekatan neraca ini berarti kita sebut pendekatan utang ya. Kenapa Kak? Karena ini Kakak kasih contohnya adalah yang sewa ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata diterima di muka, ini dia termasuk akun utang. Sedangkan kalau misalnya penggunaannya adalah penggunaan pendekatan laba rugi, berarti nanti ketika transaksi awal nih, ini bukan transaksi akhir ya teman-teman ya, ini transaksi awal. Di sini ada munculnya adalah pendapatan sewa, berarti dia nyatetnya sebagai pendekatan pendapatan. Karena nanti pas lagi dicatat di awalnya, dia nyatetnya sebagai pendapatan sewa. Utang itu kan bertambah di sisi kredit, pendapatan juga bertambah di sisi kredit. Jadi sama-sama posisinya di posisi kredit. Itu adalah transaksi awalnya. Nah, kemudian nanti pasti pas lagi tanggal 31 Desember akan dibuat ayat jurnal penyesuaian atau AJP-nya. Nah, cara mudahnya atau cara cepatnya untuk membuat AJP-nya, transaksi pendapatan diterima di muka adalah kita lihat dulu nyatetnya sebagai neraca atau nyatetnya sebagai laba rugi. Kalau nyatetnya sebagai neraca berarti ada muncul sewa diterima di muka. Tapi kalau nyatetnya kita sebagai pendekatan laba rugi, berarti nanti di neraca saldonya itu munculnya adalah pendapatan sewa. Nah, AJP-nya gimana Kak? Sewa diterima di muka kan kredit, otomatis nanti kita pindahin ke sisi debit di sini, dan di sisi kredit ya kita munculkan pendapatan sewa. Nominalnya, XX-nya ini adalah kita cari yang sudah terpakai atau yang sudah diakui, yakni dari transaksi awal sampai dengan penyusunan AJP. Kan sering tuh di soal, biasanya transaksi awalnya apakah tanggal 1 Oktober, 1 September, 1 Juni, kita hitung sampai dengan 31 Desember, dia sudah berlaku berapa bulan, begitu. Sedangkan kalau misalnya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan laba rugi atau dulunya dicatatnya sebagai pendapatan, maka ketika bikin AJP-nya, pendapatannya ini kita pindahin ke sisi debit, kemudian sewa diterima di muka kita muncul di sisi kreditnya. Nanti kita cari adalah yang tersisa atau yang belum diakui, yakni dari periode 1 Januari atau tahun berikutnya sampai dengan transaksinya selesai atau transaksi akhir. Itu untuk teorinya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih nomor 95. Berarti nomor 95 ini ada kata-kata begini. Jika perusahaan tidak melakukan adjusting, berarti kalau ada kata adjusting berarti tidak melakukan penyesuaian atas penerimaan sewa berupa pendekatannya pendekatan neraca. Oke, berarti kalau misalnya pendekatan neraca munculnya sewa diterima di muka atau pendapatan sewa teman-teman? Ayo, berarti kalau misalnya nyatetnya sebagai pendekatan neraca, berarti ketika transaksi awal, berarti nyatetnya kan begini nih, kas, gitu ya. Karena pendekatannya neraca, berarti nanti di sini adalah sewa diterima di muka, gitu ya. Nilainya berapa? Ini tergantung dari soal. Kakak tulisan XX saja ya, gitu. Ini transaksi awalnya. Kemudian nanti pas lagi tanggal 31 bulan 12, itu nanti kita bikin yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Jadi menyesuaikan nih, kira-kira sewa diterima di muka ini yang sudah terpakai dan sudah menjadi pendapatan itu berapa banyak. Nah, harusnya kan kita bikin nih AJP-nya nih, dari tanggal berapa sampai dengan 31 bulan 12 itu kita buat AJP-nya. Muncul AJP-nya gimana Kak? Berarti nanti ada sewa diterima di muka, kita pindahin ke sisi debit, di muka,
Kemudian nanti di sisi kreditnya apa? Di sisi kreditnya kita munculkan akun pendapatan sewa. Nilainya adalah sebesar XX saja ya. Nah, XX-nya ini berarti adalah nilai yang sudah diakui. Nominal yang sudah diakui. Artinya apa, Kak? Artinya berarti nanti di tanggal 31 bulan 12 perusahaan itu mengakui adanya pendapatan begitu. Tapi kalau di soal ini adalah si perusahaan itu dia tidak melakukan penyesuaian gitu. Kenapa tidak melakukan penyesuaian? Mungkin aja perusahaannya lupa atau lalai gitu ceritanya si nomor 95 ini. Jadi di sini ada pertanyaan, maka dampaknya berupa titik-titik kan gitu. Berarti logikanya adalah perusahaan itu tidak melakukan AJP berupa AJP sewa diterima di muka pada pendapatan sewa, di mana seharusnya perusahaan itu nanti mengakui nilai pendapatan di sini. Nah, sedangkan kalau pendapatan itu kan masuk dalam unsur laporan apa, teman-teman? Laporan laba rugi. Di mana untuk rumus laporan laba rugi adalah L atau R itu rumusnya pendapatan kita kurangi dengan beban. Jadi, kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti di sini perusahaan mengalami laba. Tapi jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti perusahaan mengalami rugi. Nah, kondisinya adalah perusahaan tidak membuat AJP ini, jadi tidak ada pendapatan yang diakui. Berarti nomor 95 jawabannya yang mana? Bisa dijawab? B, betul. Laba perusahaan akan semakin kecil. Siapakah yang jawab tadi pintar? Kenapa lebih kecil? Karena di sini seharusnya perusahaan mengakui pendapatan, tapi karena dia tidak melakukan AJP, maka pendapatannya tidak diakui. Artinya pendapatannya itu anggaplah di sini harusnya 200, tapi karena tidak ada AJP berarti masih 50, jadi pendapatannya semakin kecil.